Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya sebagai narasumber pada hari ini. Nama saya Rumedestri Hastuti. Mata pelajaran yang saya ampu adalah IPS. Pada pagi hari ini, saya sebagai narasumber dalam memberikan materi MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah cara belajar yang efektif dan efisien. Belajar yang baik adalah belajar yang menghasilkan peningkatan pengetahuan, sikap, atau keterampilan. Jadi, kalau dalam suatu pelajaran kamu tidak bisa meningkatkan pengetahuan kamu atau sikap ataupun keterampilan kamu, berarti kamu sudah gagal dalam belajar. Apakah semua pelajaran itu mampu kita serap? Kalau kita melakukan cara belajar yang efektif dan efisien, mudah-mudahan hampir semua materi pelajaran yang diberikan oleh para guru akan bisa kamu serap dengan baik. Ada beberapa cara belajar yang efektif dan efisien yang bisa kamu terapkan di rumah. Anak-anak ibu sekalian, boleh ambil pensil dan bukunya atau pulpen. Kamu bisa catat materi yang akan ibu sampaikan. Cara belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama, yaitu buat suasana belajar yang nyaman dan aman. Artinya, kamu dalam membuat suatu pelajaran, dalam belajar di rumah, kamu ciptakan suasana belajar yang nyaman. Misalnya, kamu belajar di kamar, atau di taman, atau di ruangan ber-AC. Hal itu akan membuat kamu akan rileks. Kalau kita rileks, biasanya kita akan lebih cepat menyerap pelajaran. Yang kedua, yaitu merangkum pokok pelajaran. Kenapa kita merangkum? Hal ini karena kita tidak mungkin membaca satu buku tebal sampai beratus-ratus halaman kita akan ingat semua. That is impossible. Jadi caranya bagaimana supaya kamu mengingat semua pelajaran itu? Kamu buat rangkuman. Kamu tulis intisari dan catat hal-hal yang penting yang bisa mempermudah kamu untuk mengingat pelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, belajar bersama. Biasanya belajar bersama teman-teman membuat otak kita menjadi rileks dan santai. Kita akan mudah mempelajari pelajaran yang sulit karena kalau kita tidak tahu, kita bisa tanya kepada teman. Kita akan saling sharing bersama teman-teman yang lebih pintar dari kita, dan kita bisa dapat mencurahkan pendapat kita dan pengetahuan kita bersama teman-teman. Dan hal ini akan mempermudah kamu untuk menyerap materi yang sedang kamu pelajari. Selanjutnya adalah metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Hal ini juga digunakan untuk mempermudah dalam menghafal. Jadi kalau untuk menghafal sesuatu kita buat singkatan, biasanya kita akan lebih cepat mengingat. Contoh dalam pelajaran IPS, misalnya kita sedang mempelajari tentang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Mereka membawa semboyan 3G, kita singkat dengan 3G. 3G itu adalah singkatan dari G yang pertama adalah gold, yang kedua glory, dan yang ketiga gospel. Nah, hal ini akan mempermudah kita untuk mengingat pelajaran-pelajaran. Yang selanjutnya adalah yang kelima, belajar dengan praktik. Biasanya belajar dengan praktik akan lebih mudah mengingat dan memahami pelajaran yang sedang kita pelajari. Misalnya pelajaran IPA itu biasanya kita berbuat praktik supaya kamu lebih gampang mengingatnya daripada kita secara teori, dan praktik ini membuat kita tidak bosan dalam belajar. Selanjutnya adalah belajar yang rutin. Walaupun tidak lama, belajar yang rutin ini akan membuat kamu lebih gampang menghafal. Contoh, misalnya kamu akan mempelajari suatu pelajaran yang akan diujiankan beberapa minggu ke depan. Mulai pada hari ini kamu sudah start untuk menghafal pelajaran tersebut. Kamu pelajari, kamu mengerti pelajaran tersebut. Hal ini lebih efektif daripada kamu besok mau ujian, hari ini baru belajar. Istilah katanya namanya SKSM. Sikat satu kebut satu malam. Seperti itu ya. Jadi lebih bagus kita belajar setiap hari walaupun tidak lama daripada belajar
1 harian penuh, biasanya itu tidak efektif. Yang terakhir adalah mengerti, bukan menghafal. Artinya pelajaran yang diberikan itu kamu mengerti, bukan kamu hafal. Kalau kamu hafal itu akan cepat hilang dari otakmu. Tapi kalau kamu mengerti, itu akan membuat pelajaran tersebut lama tinggal di otak kita. Sehingga apabila kita memulai pelajaran yang baru atau melompat ke pelajaran yang selanjutnya, kita akan lebih mudah mengerti. Nah, anak-anak ibu, itu adalah 7 cara pembelajaran efektif yang bisa kamu lakukan di rumah agar kamu lebih mudah menangkap materi pelajaran. Ibu ulangi, ada 7 belajar yang efektif yang bisa kamu lakukan di rumah. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Kemudian merangkum pokok pelajaran. Yang ketiga, belajar bersama. Keempat, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Yang kelima, belajar dengan praktik. Yang keenam, belajar rutin walaupun tidak lama. Dan yang terakhir, mengerti, bukan menghafal. Walaupun dalam beberapa waktu ke depan kita akan belajar melalui daring, mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya dapat menerapkan cara pembelajaran ini sehingga kamu tidak ketinggalan dalam belajar dan tetap semangat belajar di rumah. Sampai di sini dulu materi yang bisa ibu sampaikan. Mudah-mudahan kamu semuanya bisa mengerti dan dapat menerapkannya di rumah. Ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat. SMP 35 tetap oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Saya Dr. Randus Ali Hamzah akan menyampaikan peraturan data tertib di SMP Negeri 35 Medan. Secara umum, setiap siswa wajib menjaga citra dan nama baik sekolah dimanapun berada. Setiap siswa menghormati setiap guru, pegawai SMP Negeri 35 Medan walaupun tidak mengajar di kelasnya. Tentang pakaian, setiap siswa memakai pakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik warna maupun modelnya. Pakaian seragam harus sopan dan rapi, tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Setiap siswa wajib menggunakan topi dan dasi. Pakaian sehari-hari, Senin sampai Selasa, baju putih, celana biru. Rabu, Kamis, baju batik, celana biru. Jumat, Sabtu, pramuka. Perlengkapan pakaian: ikat pinggang hitam polos, sepatu hitam polos pakai tali, kaos kaki Senin sampai Kamis putih polos, Jumat sampai Sabtu hitam polos. Nama dan bintang di sebelah dada kanan, merah putih sebelah dada kiri, lokasi tangan kanan. Masuk sekolah, setiap siswa berada di sekolah paling lambat 7.15 setiap hari. Setiap siswa yang terlambat tidak dibenarkan memasuki barisan upacara, ruang belajar tanpa seizin piket. Waktu proses belajar mengajar, Senin sampai Selasa 7.30 sampai 13.20 WIB. Rabu Kamis 7.30 sampai 12.40 WIB. Jumat Sabtu 7.30 sampai 11:05 WIB. Setiap hari Selasa 7.30 sampai 8.10 diadakan gerbaning atau religius. Larangan: membawa benda-benda tajam, membawa rokok atau menghisap rokok, membawa narkotika, membawa minuman-minuman keras, bermain judi, berkelahi, berrambut gondrong. Sanksi pertama secara lisan atau teguran. Sanksi kedua peringatan secara tertulis. Sanksi ketiga dikembalikan kepada orang tua. Demikianlah tata tertib dan peraturan SMP 35 Medan. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh siswa-siswa kita yang baru datang di SMP Negeri 35 Medan atau kelas 7
tahun 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Andus Robert Leonardo Simatupang. Jabatan saya pembantu kepala sekolah bagian kesiswaan. Saya sebagai narasumber yang akan memberikan materi MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, tentang kegiatan ekstrakurikuler atau yang lebih dikenal dengan nama ekskul. Ekstrakurikuler atau ekskul merupakan salah satu kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, baik di sekolah atau di luar sekolah, dengan tujuan mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan, serta membentuk karakter peserta didik sesuai minat dan bakat masing-masing. Oleh karena itu, maka kegiatan ekstrakurikuler ini dilakukan secara rileks dan mengembirakan atau menyenangkan. Di SMP Negeri 35 Medan ada 5 kegiatan ekstrakurikuler. Pertama, Pramuka yang dibimbing oleh Pak Dalan Siregar dan dibantu oleh beberapa kakak-kakak pembina. Yang kedua, Paskibraka yang diasuh oleh Dr. Andus Prapianto. Yang ketiga, Futsal. Futsal ini dibimbing langsung oleh guru-guru Penjas seperti Pak Ali Arbin, Pak Ibnu, dan juga Pak Badri. Yang keempat, kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan ada 2. 1, agama Islam. Yang kedua, agama Kristen. Yang kelima, yaitu gerbaning atau gerakan membaca hening, di mana seluruh siswa-siswa dikumpulkan di lapangan untuk membaca secara hening, dan nantinya beberapa siswa yang ditunjuk tampil ke depan untuk menceritakan kembali atau menerangkan kembali apa yang sudah dibaca dan dipelajarinya. Jadi, kelima inilah ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 35 ini. Anak-anak dapat memilih kegiatan ekstrakurikuler apa yang cocok untuk kamu ikutin. Demikianlah materi pembelajaran tentang kegiatan ekstrakurikuler. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Itulah pramuka.
Luruskan. Lurus. 3 langkah ke depan dan laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita tetap dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa berkumpul kembali di sekolah yang kita cintai ini. Terima kasih kepada seluruh panitia MPLS yang telah melaksanakan kegiatan ini selama 3 hari yang kita mulai tanggal 9, 10, dan 11, walaupun hanya melalui virtual. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami sebagai kepala sekolah sangat-sangat berterima kasih yang mana telah bersusah payah menyediakan waktu baik datang ke sekolah untuk menyiapkan materi-materi ini. Tentunya anak-anak kami nanti akan mempelajarinya berulang-ulang ke rumah. Kegiatan-kegiatan MPLS ini yang sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah kita ini, walaupun kita tidak bertatap muka, insya Allah pada masa-masa yang akan datang bisa kita bergabung di sekolah yang kita cintai ini. Bapak-bapak dan Ibu orang tua siswa, tentunya selalu kami mengharapkan dukungan agar sama-sama kita bekerja sama untuk mempersiapkan anak-anak kita ini. Karena pada saat sekarang ini, Bapak dan Ibu yang lebih banyak berperan di rumah. Mudah-mudahan atas kerjasama kita ini,
siswa kita yang sudah terdaftar di SMP Negeri 35 Medan sebagai pelajar tahun 2020-2021 ini tetap dalam keadaan sehat dan kita terhindar dari penyakit yang meraba dunia pada saat ini. Harapan kami kepada anak-anak kami, jangan patah semangat, tetap belajar di rumah sesuai dengan jadwal nanti yang kami tetapkan. Atau Anda bisa membuka materi-materi ini pagi hari, siang hari, malam hari. Tentunya karena acara demi acara telah kita laksanakan satu demi satu, maka pada kesempatan ini marilah kita tutup acara MPLS yang kita laksanakan di sekolah kita ini walaupun dalam keadaan seperti ini. Untuk itu semua saya ajak kita bersama, marilah kita tepuk tangan 3 kali untuk mengakhiri acara MPLS ini. 1, 2, 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis